Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah pernah mencoba membuat beberapa layout ya, diantaranya constraint, layout, frame, scroll. Nah, kita akan menggabungkan atau membuat sebuah menu utama ya, atau membuat menu di mana nanti akan ada 5 tombol yang mana akan diarahkan kepada masing-masing activity ya. Untuk mengatur halaman awal, kita membuat satu halaman utama. Nanti di satu halaman utama tersebut untuk mengakses aktiviti-aktiviti yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi seperti itu ya, jadi lebih mudah untuk dilihat. Kita mulai dengan mendesain menunya terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke Android Studio nya, kemudian kita buat activity baru, new activity, kemudian pilih empty activity name nya kita berikan nama menu activity, kemudian oke, finish ya. Desainnya bisa sesuka hati atau bisa lihat di tutorial ini. Untuk bentuknya atau layoutnya juga boleh sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Untuk berkreasi sesuai dengan keinginan. Kemudian di sini akan dicoba menggunakan linear layout ya, scroll view. Kemudian di dalamnya kita berikan linear layout ya. Kemudian untuk teksnya match parent, kemudian wrap content untuk hide. Untuk linear layout yang perlu kita tambahkan adalah orientasi. Orientasinya misalkan vertikal. Nah, kemudian misalnya kita akan membuat sebuah desain seperti Gojek versi lama misalnya ya. Kita coba mencari desain Gojek versi lama, kita coba cari. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ada kotak-kotak bulat, menu-menu seperti ini yang berkotak-kotak gitu. Nah, kita akan membuat menu seperti ini. Kemudian kita akan tampilkan di sini. Kemudian di scroll view kita coba kita masukkan di linear layout, ada vertikal ya. Ada orientasi vertikal karena ada 2 tombol. Kita pakai horizontal layout ya di sini. Kita tambahkan horizontal layout. Kemudian karena akan membuat kanan kiri ya, kita buat 2 tombol button di linear layout horizontal, button 1 dan button 2. Bentuknya seperti ini. Kemudian untuk tingginya kita atur misalkan 300 atau 200 ya, akan terlalu besar. Kemudian kita berikan jarak menggunakan margin 20. Nah ya, seperti ini kurang lebih. Ini untuk linear dan ini untuk relatif. Kita atur saja teksnya yaitu linear layout, kemudian yang ini relative layout. Nah, kalau kita lihat setiap kita berganti seperti ini ya, maka dia akan ikut berganti ya. Nah, untuk lebarnya karena kita menggunakan layout width-nya wrap content karena akan mengikuti isi ya. Supaya tidak mengikuti isi, maka kita perlu ganti layout width-nya dengan menggunakan match parent. Jadi ukuran kanan dan kiri sama. Nah, untuk background-nya kita menggunakan style yang sudah kita pakai, kita punya ya. Di sini kita tambahkan stylenya yaitu button biru dan stylenya juga button biru ya. Nah, kurang lebih seperti ini linear dan relatifnya. Untuk ukurannya kita tinggal tambahkan di bagian text size. Kita ukur dengan 30 misalkan. Nah, di sini 2 tombol sudah jadi. Kita akan bikin 2 lagi, maka kita tinggal copy paste saja. Caranya yaitu dengan copy bagian teksnya di menu XML, copy paste di bawahnya. Kemudian kita ganti namanya. Misalkan relatif atau frame layout ya. L-nya besar ya. Kemudian di sini constraint layout. Nah, L besar ya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah untuk ID. Jadi masing-masing ID itu harus berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Misalkan button 12, ini button 12, nanti dia tidak mau ya.
Setelah copy paste, kita ganti nama ID-nya menyesuaikan nama layoutnya ya. Misal di sini btn linear. Kemudian berikutnya yang relatif btn relatif. Atau bisa juga lewat desain sama ya. Di button ID kita ganti btn frame. Kemudian yang ini kita ganti btn constraint. Nah, sudah, kita perlukan satu tombol lagi untuk scroll view ya. Kita copy juga, copy, kemudian letakkan di bagian bawah linear layout. Di sini, kemudian kita ganti teksnya constraint layout. Tadi kita ganti scroll double L, scroll view. btn-nya scroll. Oke. Nah, di sini merupakan desain aplikasi yang sudah jadi ya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Scrollnya bagian atas kita buat seperti ini aja. Scroll view, atau kita bisa atur height-nya terlalu besar. Kita atur. Kita lanjutkan lagi bagian, jangan lupa ya, kalau kita mendesainnya jangan lupa yang perlu kita atur ID-nya. Sebelum kita lanjutkan di bagian manifestnya, yang terakhir yaitu kita perlu mengganti ke bagian menu, dan kita coba terlebih dahulu ya. Kita coba dengan emulator atau menggunakan device yang di handphone ya masing-masing. Kita coba dulu, kita lihat hasilnya. Kemudian setelah itu kita akan memberikan aksi di tiap-tiap buttonnya ya, langkah berikutnya. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Bisa di scroll ke bawah, scroll ke atas, tinggal kita berikan aksi di masing-masing tombolnya ya. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi di bagian intent ya, untuk section berikutnya, dan yaitu untuk memanggil activity yang lain ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat satu menu yang terkait dengan 5 activity ya. Nah, di sini kita akan membuat kelas ya. Kita buat ini dulu kelas ya. Dibuat komen dulu ya. Kemudian di public void ini kita buat intent ya. Nah, formatnya, nama komponennya apa, variabel sama dengan new komponen. Nah, intent, kemudian kita isikan di sini nama variabelnya adalah pindah, misalkan intent pindah, kemudian new intent, kemudian kita isi dari mana ke mana. Karena kita dari menu activity, untuk activity-nya kita namanya adalah menu activity. Menu activity tujuannya kemana? Tujuannya itu ke main ya, main activity dot class. Jika sudah, yang terakhir untuk aksinya, kalau di sini ada show, maka di sini ada show, maka di sini kita berikan start activity. Nah, pastikan activity-nya itu adalah VY, TY ya. Nah, di sini activity, start activity, kemudian kita panggil nama variabelnya yaitu pindah. Kemudian coba kita akan jalankan dulu. Nah, lakukan hal yang sama untuk kelima tombol yang lainnya jika sudah berhasil ya. Nah, ini linear tampilnya sudah muncul ya. Relatif belum. Coba kita pasang satu-satu ya. Kita ketik secara manual saja. Ini tidak di komen pun tidak apa-apa ya. Intent pindah sama dengan new intent. Dari mana? Dari menu activity. Dari menu activity .list tujuannya adalah ke relative activity. Pastikan relative activity bukan relative layout ya. Kemudian class, kemudian tutup, kemudian start activity, aksinya itu start activity ya. Nama variabelnya pindah. Karena ini sudah pindah tombol, kita bisa menggunakan variabel yang sama.
sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk tombol yang lainnya, yaitu tombol frame, button from, set on click listener, kemudian new, enter, kemudian kita pakai intent lagi, kemudian kita kasih nama pindah sama dengan new intent. Dari mana? Dari menu activity ke tujuannya ke frame activity.class. Kemudian start activity, nama activity-nya apa, pindah. Untuk yang lainnya juga sama ya. Untuk awalan pastikan kita mengetik ya, jangan copy paste supaya terbiasa dengan codingan ya. Kemudian berikutnya adalah button constraint, set on click listener, new on click listener, kita kasih nama intent, pindah sama dengan new intent, sama dengan new intent. Dari menu activity ke tujuannya mana, menu activity.this, kemudian constraint activity.class, kemudian start activity, nama activity-nya apa, pindah ya. Terakhir button scroll ya, set on click listener new, kemudian on click listener, kemudian intent pindah, new intent menu activity, dari menu activity ya, tujuannya ke scroll activity dot class. Nah, start activity, pindah. Oke, sudah jadi, sudah selesai. Kita akan coba dulu, kita akan running project. Kita tunggu terlebih dahulu, kita cek scroll view. Oke, ini menuju ke scroll view ya, activity scroll view, linearnya, ini linear layout, relatifnya, oke, relatifnya, oke, betul ya. Akan halaman relatifnya juga muncul, kemudian frame sudah, yang terakhir constraint ini ya. Ini sudah selesai semuanya, sudah berjalan. Jadi aplikasi pertama sudah selesai. Jadi menu, kita buat menu utama, kemudian memanggil activity yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, cukup 2 baris saja untuk halaman